Halo Sobat Tarki, saya Pak Diki. Setiap pembelajaran adalah ruang untuk bertumbuh, bukan hanya memahami konsep, tetapi belajar menjadi pribadi cerdas berintegritas. Mari kita mulai proses belajar dengan pikiran terbuka dan semangat untuk maju. Pernahkah kamu memperhatikan langit hari ini? Kadang cerah, kadang berawan, kadang tiba-tiba turun hujan. Mengapa cuaca bisa berubah-ubah? Setelah hujan berhenti, kemana perginya air yang menggenang di tanah? Apakah air itu benar-benar hilang? Ternyata, air di bumi tidak pernah benar-benar habis. Ia terus bergerak, berputar, dan kembali lagi dalam sebuah proses yang menakjubkan. Hari ini, kita akan menjelajahi rahasia cuaca dan siklus air. Pernah kepikiran nggak sih di mana perjalanan setetes air itu? Ini tuh sebuah pertualangan yang luar biasa loh, sebuah siklus tanpa akhir yang terjadi di sekeliling kita setiap saat, dan jadi penopang seluruh kehidupan di bumi. Yuk kita ikuti perjalanannya. Pasti pernah lihat kan, genangan air di jalan sehabis hujan, terus besoknya, hilang aja. Nah, pertanyaan sesimpel ini, kemana sih perginya air itu? Justru jadi kunci buat ngertiin sebuah proses raksasa yang super keren. Oke, sebelum kita ngikutin jejak si tetesan air, kita perlu zoom out dulu lihat gambaran besarnya. Kenapa? Soalnya perjalanan air ini tuh nyambung banget sama cuaca dan iklim di planet kita. Nah, inilah yang disebut siklus air. Gampangnya, bayangin aja ini program daur ulang paling canggih dari alam, yang muter terus tanpa henti. Dan mesin penggeraknya cuma satu, energi matahari. Terus kenapa ini penting banget? Simpel aja. Siklus ini itu ibarat jantungnya planet kita. Dia yang ngatur iklim, dia yang nyediain air bersih buat kita minum, dan ya pada dasarnya dia yang bikin semua kehidupan, termasuk kita, bisa ada di sini. Oke, siap. Petualangan si tetesan air dimulai. Perhentian pertama, perjalanan ke atas, menuju atmosfer. Tapi tunggu, gimana caranya air bisa naik ngelawan gravitasi coba? Jawabannya, matahari. Si bintang raksasa ini adalah powerhouse-nya. Panasnya itu yang ngasih tenaga buat ngangkat triliunan ton air dari bumi ke langit setiap hari. Dan ternyata ada dua jalan tol utama buat air naik ke langit. Pertama, lewat penguapan. Ini pas panas matahari mengubah air di laut atau danau jadi uap gas yang nggak kelihatan. Kedua, lewat transpirasi. Ini gampangnya cara tumbuhan bernapas dan ngeluarin uap air. Dua-duanya kerja bareng buat ngirim air ke atas. Oke, tetesan air kita sekarang udah jadi uap dan naik tinggi ke atas. Di sana, dia bakal ketemu sama miliaran teman-temannya dan bersiap buat sebuah transformasi besar. Kunci transformasinya? Suhu. Makin tinggi uap air naik, udaranya makin dingin. Nah, perbedaan suhu yang drastis inilah yang jadi pemicu langkah krusial berikutnya. Proses ini namanya kondensasi. Gampangnya, uap air yang kedinginan berubah lagi jadi titik-titik air super kecil. Pas miliaran titik ini ngumpul, mereka ngebentuk sesuatu yang kita lihat tiap hari, awan. Jadi, awan yang kamu lihat itu sebenarnya adalah kumpulan tetesan air. Keren kan? Setelah ngumpul-ngumpul di atas, sekarang kita masuk ke puncak ceritanya. Momen di mana air, akhirnya, pulang ke bumi, buat mulai lagi perjalanannya dari awal. Coba bayangin spons deh. Kalau kamu siram air terus-terusan, lama-lama kan jenuh dan airnya mulai netes. Nah, awan itu kerjanya mirip banget. Mereka jadi penuh dan berat sama tetesan air sampai akhirnya gravitasi menang. Perjalanan pulangnya ini ada dua tahap penting. Pertama, presipitasi, ini istilah keren buat air yang jatuh dari langit ya, hujan. Terus pas airnya sampai di darat, tahap kedua dimulai, infiltrasi. Tanah itu kayak spons raksasa yang nyerap air hujan, nyimpen jadi air tanah. Oke, kita hampir selesai satu putaran penuh nih. Yuk kita lihat gimana siklus ini nutup lingkarannya dan mulai lagi dari awal. Nah, air tanah tadi itu nggak diam aja loh. Dia terus bergerak pelan-pelan, nyelinap di antara lapisan tanah dan batu. Kayak sungai bawah tanah rahasia yang nggak bisa kita lihat. Ujung-ujungnya, air tanah ini bakal muncul lagi ke permukaan. Bisa jadi mata air atau langsung ngalir ke sungai. Nah, sungai-sungai inilah yang jadi jalan tol terakhir, nganterin air balik lagi ke lautan, tempat di mana semua perjalanan ini dimulai. Dan disinilah letak keajaibannya. Proses ini muter terus, tanpa henti. Setiap tetes air yang ada sekarang, air yang sama yang mungkin dulu diminum dinosaurus, udah ngalamin siklus ini jutaan kali. Ini sistem daur ulang yang paling sempurna.
Ini jadi nimbulin satu pertanyaan penting kan? Kalau siklus air di bumi itu sempurna dan gak ada habisnya, kenapa kita disuruh susah-susah buat ngelindungin dan hemat air? Coba deh, pikirin soal itu.